Satu, dua, tiga, Epento Podcast. Selamat datang di Epento Podcast. Hadir kembali bersama saya Arifin, host di Epento Podcast ini. Hari ini kita ditemani oleh bapak kita yang sangat luar biasa. Ketikanya kita sapa dulu Pak Wakil Bupati Pak Johannes Retop Esos MM. Sepertinya sangat energik sekali Bapak hari ini ya. Semoga keluarga sehat selalu dan diberikan semangat selalu untuk membimbing kami di Kabupaten Mimika ini Pak ya. Nah, itu ya. Baik Pak Wakil, ini sebelum kita mulai ada hadiah pantun dulu boleh ya? Silakan. Ya, jadi pantunnya begini, ya. Tomat dan kentang dimakan dengan kikil, ya, kemudian pepes ikan dimakan dengan coto. Selamat datang Pak Wakil di podcast Eventor ya. Amolongo Molongo, Nima Witimi. Witimi untuk seluruh masyarakat Oke, Kabupaten Mimika. luar biasa. Baik, kawan-kawan, sahabat permata dan pemirsa di Kabupaten Mimika, sungguh sangat luar biasa ketika hari ini kita kedatangan tamu Bapak kita, Pak Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2019-2024 ya. Beliau adalah sosok yang dilahirkan di kota Kokonau ya Pak Wakil ya. Betul. 19 Oktober ya, luar biasa. Jadi memang beliau asli anak Papua yang ada di Mimika ini, yang hari ini bersama-sama dan kita membersamai Kabupaten Mimika. Kita doakan selalu agar kiprah beliau selalu memberikan inspirasi terbaik untuk pembangunan kota Mimika. Amin. Pak Wakil, karena kita hari ini santai, gitu kayaknya materi yang kita bahas ini berhubungan dengan mimpi Pak Wakil sebenarnya. Karena seingat saya ketika Pak Wakil dulu di awal-awal 2019 ada satu mimpi yang ingin dibangun bersama di kota kita tercinta kita itu, yaitu menuju Mimika Smart City. Nah, Betul. bayangan saya sih namanya Smart City itu adalah bagaimana tata kelola, kemudian model sistem yang mungkin diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, gitu kan ya. Menurut Pak Wakil sendiri, gitu kan ya, mimpi Pak Wakil untuk Mimika Smart City itu seperti apa sebenarnya? Baik pemirsa ya, Pemirsa, para pemirsa Epento. Epento. Podcastnya bersama dengan Sekolah Permata Papua. Kita hari ini bertemu kembali dan saya berharap kita semua sehat walafiat Amin, amin, dan doakan supaya kita semua sama-sama sehat ya. amin, amin. Baik, yang pertama terkait dengan kita bicara Smart City. Hmm. Kalau kita bicara mimpi, ya harus terwujud ya. Betul. Kalau mimpi itu angan-angan. Mimpi itu berarti bunga tidur. Hmm. Tapi kalau angan-angan harus terjadi. Hmm. Bagaimana caranya terjadi? Bagaimana caranya kita punya kebijakan, kita punya rencana membuat program-program untuk bisa mewujudkan Smart City ini. Hmm. Smart City ini ya dalam bahasa Indonesia kota cerdas ya. Kota cerdas. Nah, bagaimana kota cerdas ini kita wujudkan? Artinya bahwa kita bagaimana membuat semua pelayanan kita di kabupaten ini, secara khusus di Timika dan sekitarnya, itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Smart ini bukan saja harus teknologi, tapi dikombinasikan dengan teknologi. Betul. Yang paling penting adalah bagaimana regulasi, bagaimana kebijakan yang membuat masyarakat ini mudah dalam pelayanan. Itu yang pertama. Kemudian, apakah regulasi atau kebijakan atau aturan-aturan untuk pelayanan ini bisa diaplikasikan dengan teknologi, karena memang saat ini adalah zaman Zamannya digitalisasi. ya, betul. Inovasi ini yang kita harus kembangkan. Kita kembangkan supaya semua pelayanan kita itu dapat dilaksanakan, dibuat untuk dengan baik, cepat, tepat waktu, dan tentunya memudahkan pelayanan masyarakat. Ini harapan kami seperti itu. Saat ini
Memang kita sudah memulai. Kita Smart City ini kita sebenarnya salah satu kabupaten kota di Indonesia dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo Mhm. yang dicanangkan sejak tahun 2016. Oh, berarti sudah lama sebenarnya Pak Sebenarnya Wakil ya? sudah lama. Bagaimana caranya untuk mewujudkan 100 kota smart city, 100 smart city di Indonesia Mhm. dari kabupaten dan kota. Mhm. Nah, kita Kabupaten Mimika sebenarnya sudah ditetapkan menjadi smart city itu sejak tahun 2017. Mmm, berat mhm, 2017. oke. Minta maaf, 2016. 2016. 2016 kita sudah ditetapkan menjadi smart city dari 25 kabupaten kota yang pertama di Indonesia. Bersyukur ya berarti ya Bersyukur kita masuk bagian pertamanya ya? bagian pertama dan hanya ada di Timika, hanya ada di Papua itu cuman kita, Mhm. ya, dan di beberapa daerah lain. Bagaimana caranya untuk kita bisa mewujudkan itu? Ya tentunya eh, mohon maaf, yang saya maksud itu adalah, kenapa sampai kita bisa ditunjuk seperti itu, hanya intinya bahwa kita mau punya niat untuk Mmm, menjadi smart city mhm. dan kita minta untuk didampingi. Betul. Didampingi oleh Mhm, Kementerian Kominfo, mhm, ada sekarang namanya gra degradasi. Degradasi itu generasi digital mhm, mhm, yang bagaimana menciptakan masyarakat supaya bisa mengetahui mhm, aplikasi teknologi betul. dan bisa memanfaatkannya, menggunakannya. Mhm, Ini yang kita kita sama-sama sepakat untuk itu. mhm, Maka dalam perjalanan kita membuat satu master plan. mmm, Master plan untuk semua kepentingan sektor, baik sektor-sektor ekonomi, sektor sosial, dan mhm, lain-lain. mhm, Ini kita buat master plan ini secara besar. Sekaligus juga bagaimana kita membuat master plan agar mhm, sistem informasi teknologi dan jaringannya mhm, ini bisa mencapai sampai di pesisir dan pedalaman. oke. Ini yang kita harapkan seperti Mhm, itu. Tugas kita di mana? Tugas pemerintah. mhm, Pemerintah memfasilitasinya. mhm, Membuat kebijakan, mhm, memfasilitasi fasilitasnya, betul. supaya masyarakat di pedalaman sana juga bisa mereka mendapatkan akses informasi ini. Mhm, mhm, Ini yang kita harapkan. mhm, Sehingga apa yang dilakukan, pelayanan-pelayanan pemerintahan, ini contoh, mhm, itu tidak perlu masyarakat harus jauh-jauh datang ke Timika, betul. tapi mereka cukup hanya di tempat, Mhm, mereka bisa mengakses semua pelayanan mhm, yang dilaksanakan oleh misalnya contoh, mhm, pelayanan KTP, mhm, pelayanan akte, pelayanan Kakak, kesehatan, mhm, bisa dilakukan semua di tempatnya. mhm, Mereka tidak usah datang jauh-jauh. mhm, Ada lagi, pemerintah sekarang dengan bantuan sosial mhm, yang mereka lakukan saat ini, ada namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Ini mhm, contoh. mhm, Itu bantuan pangan non tunai itu semua aplikasi. Jadi mmm, masyarakat datang untuk menerima bantuan itu dalam bentuk aplikasi aplikasi teknologi. ya? Oke. Nah, sekarang masyarakat yang mendapat bantuan katakanlah di Jila, Mhm, di Potoe Buru. Kalau tidak ada akses ini, mereka harus datang ke Timika betul. mengambil bantuan ini. Malah berbiaya besar ya? Sudah biayanya besar, Mhm, susah, mhm, pelayanannya tidak sampai. betul, Tugas pemerintah memfasilitasi ini supaya betul. bisa terjadi semua dengan Ah, gampang. Ini kurang lebih seperti ini. betul, sepakat Pak Wakil ya. Jadi memang, kalau melihat dari tahapan-tahapannya tadi memang butuh energi yang luar biasa dan kebersamaan tentunya yang harus kita apa ya, ciptakan Ya, gitu ya, agar efektif berjalan program ya, ini. ya. Nah, berikutnya Pak Wakil, kira-kira tantangan terbesar apa yang dihadapi untuk mewujudkan smart city ini gitu ya, sehingga benar-benar memang bisa kita antisipasi agar benar realistis bisa terjadi di Kabupaten Mimika kita ini? Yang pertama, Mhm, teknologi, teknologi. infrastruktur teknologi. Ini Mmm, pertama yang pasti kita harus siapkan. mhm, Tapi ini yang menyiapkan siapa? Pemerintah. oke, Ini yang pertama. mhm, Tantangan yang terbesar yang mhm. saat ini memang kita harus penuhi. Tapi saya udah berjalan ya Pak Wakil ya? Sementara berjalan, Mhm, sementara. mhm. Ya mudah-mudahan sih bisa terwujud ya Amin, amin. untuk semua sampai di pedalaman. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, regulasinya Mhm, yang kita harus buat. mmm, Tapi regulasi ini tidak susah mhm, apabila kita mempunyai eh, inovasi, betul. kita mempunyai motivasi, Betul. kita punya kreasi, Mhm, dan memang harus
harus komitmen. Hmm, hmm, Ini yang paling penting. betul. Harus kita punya komitmen ini. Hmm, Komitmen kita bersama bagaimana smart city hmm, ini terjadi. hmm, Yang berikut, tantangan yang berikut itu sebenarnya bagaimana semua kita, baik pemerintah, hmm, masyarakat, hmm, semua pihak, hmm, ini betul-betul bersinergi dan berkolaborasi betul, dan memahami apa yang mau kita buat sebagai daerah smart city. betul. Ini harus punya komitmen. Dan tentunya komitmen ini yang pertama sekali dari mana? Kami pemerintah. Ini yang Oh, pertama. Baru kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Ini yang pertama. Ini ya. oke. Dan ini cukup sulit. Hmm, Apalagi terkait dengan manusia. betul. Ya. Ini karena terkait dengan, kalau soal infrastruktur, jaringan, regulasi, mungkin kita masih Itu bisa buat. barang yang masih mudah Ya. diupayakan gitu ya. Tapi membuat mindset berpikir, merubah Merubah. pemikiran manusia, perilaku dan lain-lain, ini tantangan terberat. Betul, Ya. ya. Kalau sejauh ini yang Pak Wakil rasakan untuk apa namanya merubah mindset ini seperti apa? Apakah sudah mulai ada progres yang dirasakan atau seperti apa? Karena mau tidak mau ini kan waktu berjalan ya Pak Wakil ya, gitu ya. Sehingga apa ya yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian bisa apa namanya mindset ini bisa bisa mengalir, diterima, dan bahkan bisa membudaya begitu ya, berkarakter di masyarakat begitu. Oke, mungkin gini Pak. Hmm, Yang pertama dulu mungkin mindset di kami di pemerintah dulu hmm, nih. hmm, Nah, pemerintah kita ini betul-betul punya komitmen yang benar dulu nih. hmm, Ini yang hmm, pertama, supaya semua sektor, hmm, ya, terutama di kami di organisasi perangkat daerah hmm, misalnya, mereka harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama sehingga juga bisa menciptakan inovasi-inovasi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. betul. Ini yang pertama dulu. Hmm, Nah, saat ini kita melihat bahwa udah banyak yang kami buat. hmm, Ya, belum terlalu banyak, hmm, tetapi sudah ada yang sudah. kita mulai. Hmm, Mulai. Saya kasih contoh di beberapa pelayanan-pelayanan untuk memudahkan masyarakat di pemerintah itu ada di Dinas Kependudukan waduh, dan Catatan Sipil. betul. Ini mereka sudah cukup banyak Hmm, inovasi-inovasi yang dilakukan untuk bagaimana masyarakat itu bisa terlayani secara baik. Ini yang hmm, pertama. Ada juga di Badan Pendapatan Daerah yang mereka melakukan inovasi untuk pembayaran secara online. online, tidak Hmm, harus datang ke sana hmm, dengan uang cash hmm, atau apa segala macam. Ini sudah hmm, mulai, kita mulai lakukan hal-hal. Ada beberapa organisasi perangkat daerah juga yang mulai berpikir bagaimana menginovasi ini terjadi. hmm, Saya memang lagi kejar di Dinas Perhubungan, ini hmm, contoh bagaimana Dinas Perhubungan ini untuk melakukan kir kendaraan, itu hmm, tidak perlu kita harus lakukan sweeping di jalan, itu hmm, tidak perlu lagi. betul. Tapi bagaimana kita menyampaikan secara aplikasi kepada pemilik kendaraan bahwa, kamu punya kendaraan itu sudah jatuh tempo loh. Hmm, Nah, sekarang kamu punya kewajibannya untuk melaksanakan hmm, tanggung jawab kalian untuk keselamatan di jalan. hmm, hmm, Itu yang saya lagi kejar. hmm, Mudah-mudahan andaikan ini terjadi, hmm. eee, mungkin kita yang pertama di Papua. Oh, oke. Heeh, Kita mudah doakan ya kita pemirsa ya. doakan ini. Tapi saya lagi kejar Betul, ini, kejar. betul. Bisa tidak nih teman-teman, Hmm, apalagi saya berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan, supaya mereka memberikan dukungan penuh dan sekarang dukungannya diberikan luar biasa betul. kepada kami. Tapi, ya ini semua tergantung kami yang ada di sini, Saya kira bagaimana sangat kita sangat tepat Pak Wakil karena ya background-nya Pak Wakil kan di perhubungan ya, ya. Gitu ya. eee Oke, Nah, luar itu biasa. salah satu. Nah, Mhm, sekarang, bagaimana mereka menerapkannya masyarakat? mhm, Apakah ini sudah terwujud? Saya mau sampaikan, contoh, sudah kita lakukan sosialisasi, mhm, kita sudah lakukan mungkin kurang sosialisasi atau saya juga tidak mengerti, tapi banyak juga masyarakat belum bisa memanfaatkan pelayanan ini secara baik. mhm, mhm, Secara baik. Ini perlu. Nah, solusinya hanya satu, menurut saya. mhm, Segera kita mungkin melalui Dinas Kominfo mhm, ataupun mungkin lewat degradasi generasi digital ini mhm. membentuk namanya relawan-relawan teknologi informasi Mmm, dan mhm, komunikasi. betul. Mereka memberikan terus di lapangan, memberikan pelatihan begini begini begini. Relawan-relawan ini yang punya tugas nanti. Mhm, mhm, Bagaimana kita ciptakan? Saya coba membuat satu pasar digital mhm, mhm. kemarin, Iya, bekerja sama dengan BRI,
kami buat pasar sentral itu kita sudah sebut sebagai pasar Pasar digital, digital Pak, ya, ya. Jadi mereka membayar semua tuh dengan, barcode kris, ya? barcode. Oke. Oke. Dan kita melatih masyarakat supaya tidak usah pegang uang, Hmm, datang bayar, uang langsung masuk di bank biar simpan, betul, nggak mudah ya. hilang juga Nggak Pak ya? mudah hilang, mudah Betul dirampok, betul, nggak mudah diminta oleh kalau mhm, mama-mama Papua bisa lebih banyak tantangannya tuh begitu mereka yang jualan, mhm. terus suaminya yang datang ambil uangnya untuk pergi mabuk gitu. Nah ini bahaya nih yang begini-begini. Betul, Nah kita ciptakan itu supaya ini, tetapi ternyata dalam heeh, pelaksanaan penjual mereka sudah siap untuk hal itu, mhm. tapi pembelinya datang dia sendiri tidak punya cara Oh, untuk oke, membayar. mhm mhm, Akhirnya uang cash lagi, uang cash betul. lagi. Berarti harus 2 arah yang dibangun ya? Jadi harus semua, Mhm semua, mhm, baik yang melakukan maupun yang, apa ya, yang pelayanan apa, yang melayani dan yang juga yang dilayani. mhm mhm, Ini harus semua pihak kita harus mhm. semua tahu. Kami ada satu punya aplikasi saat ini pemerintah kabupaten sudah punya namanya aplikasi e-Lapor, E-lapor, lapornya secara elektronik. mhm Kami kasih nama, saya masih waktu itu zaman saya masih di sana, kami mhm. kasih nama Akaimeno. Akaimeno Mmm, tuh artinya, aduh saya sudah lupa lagi ya, tapi dia ada singkatannya itu, pokoknya mhm informasi apa segala macam, udah lupa mhm saya. Tapi kita kita kasih. Sampai hari ini mhm, aplikasi itu tidak dipakai oleh masyarakat. mmm, Padahal sebenarnya begini, aplikasi itu kita sudah buat. mhm Kami di Papua satu-satunya yang punya namanya, eee, apa namanya, eee, Mimika mhm Command Center. Kami mhm punya satu center di mhm Pemda sana mhm, yang bisa mendapatkan informasi dari apa saja mmm, untuk masuk ke Mimika Command Center dan kemudian akan didistribusikan kepada semua pihak yang membutuhkan mmm, informasi itu. betul. Nah, di dalam aplikasi kita, misalnya masyarakat bisa melalui SMS, bisa melalui website, Mhm, bisa melalui WA, WA, dikirim ke Mimika Command Center. mhm, Kemudian Mimika Command Center lihat, oh ini laporan, oh ada jalan rusak di daerah mmm, ini misalnya. mhm, Nah, operatornya memisahkan. Oh, kalau jalan rusak berarti tugasnya siapa? Oh, PU. PU, Kirim ke PU. oke, PU yang nanti akan melaksanakannya mhm dalam waktu. Dalam 5 hari, mhm ini mimpi juga tapi mhm, kalau mau bilang ini mimpi sebenarnya karena tidak pernah dilakukan. betul, Dalam 5 hari mmm, tidak dilakukan, dia akan merah, menyala-menyala terus, mhm mhm termasuk di handphone Pak Bupati dan saya. mhm Nah, ini apa lagi nih laporannya ini, kita mhm, lihat. Wah, ini ternyata PU belum tindak lanjuti nih, belum jalan ya, belum jalan ini, mhm, tanya, begitu. oke, Jadi kalau misalnya sudah dilaksanakan, PU kasih tugas, mhm ya isi mhm laporannya mhm supaya bisa hilang itu di mhm situ. Oh, kami sudah action, kami mhm sudah lakukan. Ini sebenarnya kontrol untuk kita semua. mhm Kemudian nanti kita waktu pada saat offline, meeting offline, mhm, kepala daerah sebagai Pak Bupati misalnya tinggal bertanya. Pak betul, Bupati dan saya tinggal bertanya, datanya lengkap ini gitu ya, sudah dibuat belum? Dibuat belum? mhm, Evaluasi cuma 5 hari, Pak. betul, Pelayanannya begitu cepat kita harus lakukan. mhm Jangan kita tunggu-tunggu. Oh, mhm daerah ini ada banjir, daerah ini ada longsor, mhm semua kita bisa laporan. mhm, Masalahnya, masyarakat juga tidak menggunakan laporan ini mmm, sampai hari ini, Pak. mhm mhm, Saya pernah tanya kepada Kominfo, sudah berapa banyak laporan yang masuk? mhm, Tidak ada. tidak ada, oh, Ternyata masyarakat tidak menggunakan. Waktu saya dulu punya pikiran, mhm kami membuat macam kios-kios, Pak. mhm mhm Kios-kios di pinggir jalan untuk kios laporan. mhm mhm, Jadi masyarakat datang kalau ada masalah lapor, ada tulis gitu orang, ya, mhm, ada orang, dia tidak bisa lakukan, ada kita punya orang ya dari relawan-relawan TIK mhm ini tadi mhm yang bisa membantu kita. mhm Kamu lapor apa? Ya, kirim. Mas mhm diminta command center, mhm demikian. Begitupun CCTV, Pak. mhm, Kami ini kan sudah banyak pasang CCTV di jalan-jalan. iya, Heeh. Dari Mimika Sport Center kita bisa lihat mhm semua lalu lintas yang mhm ada, semua mhm kegiatan yang ada. mhm Kemudian kalau orang buang sampah sembarangan untuk mhm meningkatkan apa namanya, me menegakkan perda kita, bahwa harus buang sampah di sini, tidak boleh buang. Kita bisa pantau dari mmm, CCTV, oh berarti ini dia salah dan lain-lain. Pengembangan ini akan terus toh. mhm Kemudian kita tidak perlu tindakan, tinggal datang kirim surat, mhm kau begini, mhm, bayar denda sekian. betul, Kaget dia kan. Wah, iya, dari mana?
Ada CCTV. CCTV. Kita bisa pantau Pak sekarang Betul. sebenarnya. Hanya terus kalau masalah lalu lintas atau masalah kriminalitas, Mhm, itu kita langsung kalau lalu lintas kita kirim ke perhubungan, mhm, kalau lalu kriminalitas misalnya kita kirim ke apa mhm, namanya, ke kepolisian. mhm, Kemarin ada penjamretan yang terjadi di Timika Mall, depan Timika Mall. mhm. Ini memang khas dan cepat sekali ditangkap Betul, betul. karena hasil dari pantauan Dipantau CCTV. CCTV ya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita memanfaatkan ini, kita mengembangkan ini, dan terus ini jalan. Jangan sampai kita sudah investasi cukup mahal, Mhm, terus kita tidak maintenance, kita tidak gunakan. Ini betul, persoalan kita sebenarnya. betul. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita buat karena basisnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita Mmm, dan masyarakat juga harus paham untuk menggunakan ini. mhm. Begitu. Berarti mungkin sisi edukasinya perlu digencarkan Edukasi dan ya? Betul, sosialisasi. Makanya betul. saya punya target bagaimana kita ciptakan relawan-relawan Mhm, TIK. mhm, Besok ada teman-teman dari Kominfo dari Jakarta datang mhm, ke mhm, Timika dengan dewan dewan generasi digital mhm, ke sini besok. Hari ini tiba, mhm, besok mereka buat kegiatan mhm, dan salah satu targetnya bagaimana organisasi ini membuat relawan TIK untuk bisa membantu pemerintah kabupaten mhm, untuk bisa mensosialisasikan semua apa yang kita keinginkan, prosesnya di Sdukcapil, mhm, prosesnya apa saja segala macam mhm. itu masyarakat tahu supaya bisa menggunakan, nggak usah Betul, betul, susah-susah. Itu kurang lebih betul. Pak, Baik. seperti itu. Luar biasa ya. Mhm, Sebenarnya memang, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan semuanya untuk menuju smart city itu, Pak, ya. iya, Baik ini, Pak, kalau kita kemudian tarik ke garis khusus dunia pendidikan, gitu kan mhm, ya. Kebetulan hari ini kita berada di lembaga pendidikan, mhm. kira-kira Pak, harapan Pak Wakil sendiri untuk smart city di dunia pendidikan itu seperti apa? Baik, Mhm, pertanyaan yang menarik. mhm, Jadi yang pertama sebenarnya smart city ini kita mulai mulai bisa mengenalkan kepada siswa-siswa kita mhm, di pendidikan bahwa pemerintah Mimika saat ini eh, ada punya program besar tentang mhm, smart city. mhm, Ditanya smart city itu apa sih? mmm, Apa yang harus kita buat? Smart city itu hanya ada 6 komponen kan. mhm, Bagaimana pelayanan kesehatan, mhm, bagaimana pelayanan transportasi, transportasi, bagaimana pelayanan sosial, mhm, lingkungan hidup, mhm, mhm, pemerintahan ini jadi beberapa beberapa pelayanan ini kita kita sampaikan mhm, kepada pendidikan. Jadi anak-anak didik dari sekarang, mereka tuh sudah tahu bahwa, oh kita ada di dalam generasi digital dan tujuan kita ke depan ini mhm, semua kita bisa lakukan dengan pelayanan-pelayanan yang mudah, yang mmm, pertama. mhm, Bagaimana caranya? Salah satunya adalah misalnya untuk aplikasi di sekolah, mhm, ya, untuk aplikasi di sekolah itu mungkin yang pertama bahwa kita juga mulai menerapkan sistem ini. mhm, Misalnya contoh dari sisi absen, mmm, ya, anak-anak datang mereka hanya pakai apa mungkin sidik jari atau apa sidik gitu ya? jari apa Oke, begitu, kemudian orang tua sudah tahu di rumah anak ini dia kemana nih. mhm, mhm, mhm. Kalau dia ada di luar sana, dia tahu juga, dihubungkan dengan Google Map mungkin ya. Sehingga, oh anak ini ada di sana nih. Betul, Bohong dia sama kita, dia tidak pergi sekolah, minta izin ke pakai sekolah, GPS ya, Pak, ya? ya pakai GPS gitu. Jadi ini aplikasi-aplikasi sederhana yang harus Baik, dilakukan di sekolah. Tapi mungkin pemerintah juga mungkin, ini yang saya juga lagi berpikir, dulu saya sempat berpikir bahwa mungkin pemerintah Smart City goes to school, Agustus Go. masuk bersama-sama untuk memberikan satu pelajaran sendiri tentang Mmm, smart city. betul, Pemerintah sudah siapkan apa saja, mhm, aplikasi-aplikasi apa yang sudah ada. Jadi kalau orang tua tidak tahu, ini kan anak-anak sekarang yang canggih-canggih kan betul, menggunakan jauh lebih canggih dari lebih orang canggih tuanya. dari orang tua. Jadi kalau orang tua tidak tahu, anak-anak yang sampaikan, Iya, mama, bapak, tidak usah begitu, itu pakai handphone saja. betul, Mau betul, mau pergi urus KTP, tidak usah Pak, pakai ini aja, ini sudah iya, ada kok. Ini betul, mungkin kita harapkan seperti itu ke betul, depan. Jadi anak-anak yang memberikan kepada orang tua. Ini mhm, salah satu sosialisasi juga nih mhm, dari dunia mhm, pendidikan kepada mhm, masyarakat. baik. Kalau dari sisi, apa namanya, perangkat daerah di Dinas Pendidikan sendiri seperti apa, Pak? Ah, Sudah terbangun, model evaluasinya atau seperti apa untuk ini, untuk program smart city-nya tadi itu? saya belum minta maaf ya, Pak Iya, masyarakat, saya mhm, sendiri belum melihat mhm, secara
pasti apa yang sudah dibuat, tapi sebenarnya sekolah ini kita justru membutuhkan sekali data-data real yang up to date, yang bisa dengan pelayanan-pelayanan masyarakat, pelayanan pada sekolah dengan sistem aplikasi. Dan memang Betul. memang memang dinas pendidikan itu utama, Pak, sebenarnya. Hmm. Cuman saya lihat itu yang tadi saya minta maaf ya, saya harus kembali kepada kita semua bahwa harus menyamakan dulu persepsi. Harus juga mengetahui apa yang diinginkan oleh dalam visi misi kabupaten ini, bupati dan wakil bupati, bahwa kita ini mau menciptakan masyarakat yang cerdas. Betul. Cerdas itu apa sih? Ya cerdas itu kan kita mulai dari dunia pendidikan. Betul. Jadi ibaratnya dapur SDM-nya itu dari Dari pendidikan gitu ya. paling kecil, Pak, Mm, paling kecil. mm, Naik terus, naik terus. Aplikasi itu penunjangnya. mm, Bagaimana masyarakat bisa melakukannya. mm, Tapi kecerdasan ini kita mulai dari sekolah. mm, Orang mau buat apa boleh kalau mereka cerdas. mm, Kalau mereka tidak cerdas, mm. ya kita akan susahkan. Nah, Betul. saya ini mau kita gas juga nih Mm, terkait dengan hal-hal ini. Betul. Ya, tapi mudah-mudahan lah ya kita harus yang paling penting sekali bahwa kita semua punya persamaan pemikiran, persamaan motivasi, dan juga harus mempunyai inovasi-inovasi. Jangan kita berpikir inovasinya pintar yang barang lain gitu loh. Tapi inovasi untuk pelayanan itu tidak ada. Betul, Ini yang paling betul. penting. Oke, luar biasa ya. Jadi Pak Wakil, jadi tepat sekali kalau hari ini kita bertemu, kemudian kita siarkan dilihat oleh netizen yang semakin cerdas ya. Kita berharap, apalagi kalau kita melihat dalam waktu dekat nih, Timika menjadi salah satu tuan rumah di ajang yang sangat besar di Indonesia, Ya. yaitu Pekan Olahraga Nasional itu hanya. Paling tidak itu menjadi salah satu ajang pembuktian Ya. bahwasanya masyarakat Mimika sudah smart dalam melayani tamu-tamu yang akan hadir begitu ya. Kira-kira Pak Setuju. Wakil bisa menjamin itu untuk untuk persiapan PON begitu. Ya, jadi ini terkait smart city atau bagaimana nih? Keduanya kira-kira ya. Keduanya. Oke, yang pertama memang kita ini kan dalam tahun ini kan ada 2 kegiatan besar ya, Betul. ada PON, ada Pesparawi. Pesparawi betul. Pesparawi di tingkat Papua, PON di tingkat nasional, semua orang datang ke sini. Ya kita berharap bahwa yang pertama sekali kita berharap bahwa waktu mereka tiba di sini, jangan sampai misalnya nih, jangan sampai wifi saja tidak bisa gitu loh. Betul. Internet saja tidak bisa. Ini Iya, dulu nih. Wah, ternyata Timika masih terbelakang. hebat ya. Semua di segala pojok tempat gas terus dia punya signal ini. Luar biasa. Ini yang kita mau kejar. Saya sudah bicara dengan Telkomsel. Iya. Saya juga sudah bicara dengan Telkom terkait dengan bagaimana selama PON dan Pesparawi ini dilakukan, semua jaringan kita harus full energi. Luar biasa. Ini dulu. Banyak sekali kan ada mungkin tahun ini kali Telkomsel mau memasang beberapa titik-titik lagi untuk menguatkan signal dan lain-lain, untuk kita tidak boleh. Yang masih 3G semua ganti. Sudah harus 4G. 4G. Mereka lagi proses. Baik. Sekarang sudah mau naik 5G lagi, Pak. Sedikit lagi, paling tidak kita 4G dulu lah. Betul. Ya, paling tidak kita sudah punya. Nah, sekarang masih banyak titik-titik di beberapa tempat yang di BTS-BTS-nya itu kan masih ada 3G. Sekarang mereka lagi mau tingkatkan semua. Saat ini sudah mulai mereka bekerja dalam rangka ini. Itu dulu. Supaya orang datang ke sini, oh ternyata Timika bukan ini, kita sama dengan di Jakarta dong, semua tempat ada gitu. Betul. Itu dulu. Nah, terus sesudah itu bagaimana terhadap pelayanan? Nah, mereka juga kita harus buat pelayanan-pelayanan yang baik dalam bentuk ini, apalagi dengan PON, Pak. PON itu semua aplikasinya menggunakan semua proses pelaksanaan PON itu, misalnya mau transportasi, atlet mana yang mau ke sini, itu semua menggunakan aplikasi. Ya. Dia tinggal tekan ke sini, atlet ini yang mau berangkat, ini mau begini, itu semua pakai aplikasi. Ini untuk PON. Ya. Jadi kita berharap ini semua tidak masalah. Kemudian yang berikut, nah makanya waktu di rapat PON saya sempat bilang bahwa, mereka semua sudah tahu menggunakannya, tapi kita sendiri yang tidak tahu menggunakannya. Ini silakan kita mau melayani bagaimana kalau kita tidak tahu. Betul. Latihan dari sekarang. Terus bagaimana masyarakat bisa menjadi tuan rumah tidak yang baik untuk pelayanan ini. Kami juga gas ini, Pak. Bagaimana masyarakat ini bisa menjadi
tuan rumah yang baik di dalam proses pelaksanaan ini. Kita juga berharap misalnya masyarakat bisa mengembangkan ekonominya, pendengar podcast ini, supaya mulai dari sekarang sudah pikir ini, apa yang kita bisa lakukan. Kita juga tidak perlu datang jual di pinggir jalan atau apa, Betul. tapi gunakan aplikasi Aplikasi yang aja. ada. Masyarakat atletnya tinggal di sana, dia mau pesan apa saja, Baik. semua sudah Ya, datang. datang. Siapa yang antar? Kita kebetulan di Mimika ada punya satu transportasi online buatan Mimika namanya Mijek. Mijek. Nah, Oke. Mijek ini yang nanti mengantar semua. Kita tinggal kerjasama aja kepada Hmm. mereka supaya nanti Betul. tinggal terima di tempat dan lain. Wah, ternyata Timika luar biasa. Saya selalu promosi, Pak, kalau ada tamu-tamu yang datang. Tapi apakah kita juga sendiri Mimika sudah pakai? Ternyata masyarakat juga tidak Masih pernah pakai, masih Pak. sebagian kecil itu, Pak. Sebagian kecil sekali yang menggunakan itu. Mhm. Kalau saya kadang-kadang buka online Mimika itu, Pak, saya kadang-kadang lihat berapa sih banyak orang yang menggunakan ini. Ternyata masih kecil sekali. Online belanja online Timika lah, entah ada lagi apalah banyak sekali kan. Timika ini kan sebenarnya online ini sudah banyak di Timika, Betul, betul. tapi penggunanya ternyata sedikit. Baik. Karena mungkin orang banyak belum mengetahui secara baik. Nah, satu hal lagi mungkin Pak Wakil yang terkait dengan smart city ya, tidak lepas dari smart people yang ada Ya, di smart Mimika people. sendiri ya. Ya. Terutama kalau kita lihat misalkan kesadaran atau kecerdasan kita dalam mengelola kebersihan lingkungan itu menjadi hal yang pasti akan tersoroti ya, mau Ya. tidak mau di kabupaten tercinta kita ini. Ya. Nah, ini gimana Pak Wakil untuk membantu mempercepat itu ya? Karena memang tidak mudah, saya kira sangat tidak mudah untuk bisa merubah mindset kecerdasan tidak hanya sekedar berbicara masalah teknologi, tapi juga lingkungan yang menyertainya itu benar-benar harus kita cerdaskan gitu ya. Nah, itu gimana Pak Wakil? Baik. Jadi masyarakat ini kan smart city ini kan salah satunya adalah smart environmental. Yes. Ya, Smart smart environmental ini terhadap lingkungan hidup. Bagaimana kita menciptakan pelayanan yang baik supaya lingkungan kita ini sehat. Kita hidup dalam lingkungan yang baik. Ada sampah di depan, bagaimana tidak harus cepat langsung ditangani dan lain-lain. Minggu lalu teman-teman dari lingkungan hidup baru membuat satu aplikasi laporan, tapi sifatnya laporan juga baru. Jadi kalau ada tempat sampah di mana yang kelihatan masyarakat membutuhkan sampah untuk dikirim, dibuang dan lain-lain, bisa melaporkan melalui aplikasi itu, nanti dinasnya yang bertanggung jawab datang mengambil untuk mengangkat supaya mempercepat proses aplikasi ini. Kemarin saya launching wilayah Kebun Sirih menjadi kelurahan dengan 23 RT yang menjadi pilot project kebersihan dan keindahan Kota Timika. Maksud saya hanya sebagai pilot project dalam pengertian bahwa di wilayah itu nanti juga diambil tindakan sangat segera. Tapi itu bukan berarti dia duluan. Tapi nanti yang lain akan menyusul. Seluruh Kota Timika dan sekitarnya. Kelurahan yang ada di sini kita akan tingkatkan. Tapi ini dulu kita mau buat. Langsung kalau tidak benar, kita tangkap. Kita denda. Kita buat segala macam. Langsung kita sikapi. Regulasi sudah jelas itu ya. Regulasi dari 2012, Pak. Gitu. Sudah ada. Tetapi masyarakat tetap tidak patuh. Nah, ketidakpatuhan ini kenapa? Karena mungkin juga kami selama ini sebagai pemerintah, saya harus mengakui, mungkin kita selama ini ada unsur pembiaran. Betul. Karena unsur pembiaran sehingga membuat masyarakat merasa, biasa aja kali. Iya, betul. Peraturan sudah dibuat, tapi buktinya pemerintah juga tidak apa-apa kok. Nggak ditangkap mau. Nggak ditangkap mau. Biar saja. Bila perlu sampah taruh di median jalan. Nah, dan itu masih terjadi sekarang. Sampai sekarang. Makanya saya pesan kemarin di wilayah Kebun Sirih, Satpol PP sudah mulai patroli setiap hari, ada yang melakukan langsung tindakan. Ya, semoga itu bisa konsisten Pak Wakil ya. Saya kasih waktu Pak, saya kasih waktu sama mereka. Dan habis itu yang lain-lain akan mengikuti nih. Betul. Yang lain-lain. Karena memang kalau sudah ada efek jerah, saya yakin yang lain itu akan takut itu Pak Wakil. Nah, kita berharap. Jadi pemirsa sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya Pak Wakil, semua aplikasi yang dimiliki oleh OPD masing-masing dinas tadi itu sudah diwakili sebelumnya oleh Akai Meno ya, portal bersama awal ya. Pertama, nah, portal bersama. Kalau itu bisa dikembangkan dan dijaga,
sangat-sangat luar biasa begitu Betul, ya. Jadi betul, apa namanya, tersentralkan di situ semua betul, begitu ya. betul. Nah ini, pemirsa, waktu kita sangat terbatas ini, mohon maaf ini Pak Wakil ya, karena beliau juga sangat sibuk gitu kan ya. Mungkin di akhir, sesi ini ada satu closing statement Ya, dari Pak Wakil untuk kita terutama di dunia pendidikan dan masyarakat yang hari ini menyaksikan bagaimana, kemudian agar smart city ini menjadi milik kita bersama. Ah, baik. Yang pertama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika yang mendengarkan podcast ini dan usahakan ya sering buka-buka ini ada Epentoh nih iya, ya, ada linknya Epentoh nih sering buka, mungkin ada inovasi-inovasi, betul ada masalah-masalah yang kita bisa bicarakan sama-sama dan boleh juga usul saran disampaikan biar kita buat betul dalam podcast ini ya Pak ya. betul. Baik. Jadi yang pertama sekali bahwa saya berharap masyarakat itu bisa menerima dan bersama-sama bekerja sama dengan kita semua yang ada di Mimika ini baik pemerintah, masyarakat, semua stakeholder supaya mempunyai satu kesamaan pikir, satu persepsi bahwa kita ini Mimika ini adalah Mimika Smart City loh. Mmm, mhm, Sudah ditetapkan dalam mhm, SK Menteri Kominfo bahwa Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang smart city. mmm, Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan. mhm, Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah yang sudah ada, mohon juga masyarakat bisa mencari mencari tahu. tahu. Jangan bahasa bodoh juga sih, Betul betul. biar mengikuti, menggunakan. Mhm, Karena pemerintah punya tujuan dengan adanya smart city ini, bagaimana kita bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya mhm, dengan mudah, efektif, efisien, tanpa biaya yang besar. Ini yang paling mmm, penting. mhm, Tidak usah bayar ojek mahal-mahal pergi ke kantor di Sduk Capil. betul. Tinggal duduk santai di Tinggal rumah. duduk santai di rumah bisa Mhm, terima semua kok. Apa mhm, yang susah sih katanya. Nah, kemudian jadi ada kontribusi masyarakat juga kepada kepada masyarakat. Kemudian sebagai eh, apa ya? Sebagai di pendidikan ya. mhm, Di pendidikan tentunya saya juga berharap eh, saudara-saudara baik mahasiswa, anak-anak bisa mengembangkan inovasi-inovasi terkait dan juga bisa memberikan bantuan kepada pemerintah, memberikan saran, mhm, juga mungkin kritik mhm, kepada masyarakat, kepada pemerintah supaya bagaimana kita bersama-sama mhm, mengembangkan smart city ini mhm, menjadi betul-betul program yang baik mhm, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tolong juga bantu sosialisasi ya, bahwa Mimika sekarang smart city loh, ada betul program-program pemerintah banyak loh betul. yang sudah dibuat. Mhm, Jangan susah-susah lagi. betul. Tapi kalau ada punya ide, saran untuk membantu kita, pemerintah, tolong sampaikan. Mmm, Ya, kita kasih. Nantilah saya ada rencana memang mau membuat satu mhm. satu satu sayembara untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan smart city. Wah, luar biasa nih, kita Ada. tunggu ini. Siap, ya, betul. Membantu pemerintah. Oke Silakan. Nanti oke kita kasih temanya, nanti silakan. oke. Kemudian saya juga berharap ada kontrol dari Mhm, masyarakat juga yang mhm, tadi ini. mhm, Kontrol masyarakat kepada kita dalam sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah ini mhm, kan sebagai regulator iya, dan juga sebagai fasilitator. mhm, Hanya dua saja tugas kita. betul, Bagaimana kita membuat aturan dan kemudian bagaimana kita memfasilitasi. mhm, Masyarakat aktif. Kami masih mohon dukungan. Masyarakat selama ini saya lihat hanya pasif. Tidak mau, tidak kita sudah buat, mereka tidak lakukan. Tapi gunakan, ikutin perkembangan. Kepada secara khusus kepada Sekolah Permata Papua, saya mohon ya untuk juga terus melakukan sosialisasi siap, kepada seluruh masyarakat bahwa kita tuh ada loh. Kita sekarang ini betul, smart city. mhm, Banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah mhm, secara khusus di dalam pelayanan kependudukan, betul, pernikahan, dan mmm, catatan sipil. Nggak usah pusing lagi. mhm, Sekarang tinggal pakai aplikasinya sudah siap kok. Saya betul, juga berharap nanti pelayanan perizinan itu juga semua menggunakan aplikasi. aplikasi, Pemerintah saat ini sudah membentuk tim untuk perluasan eh, pe- 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 perluasan pembayaran digitalisasi daerah. mhm, Nah, kita akan berusaha terus untuk bagaimana semua proses di Kabupaten Mimika ini semua dalam bentuk digital. Jangan ketinggalan.
Mimika harus maju, Mimika harus smart, Mimika harus sama Mm-mm. dengan di tempat-tempat lain Ya, di manapun. manapun. Dan bila perlu kita harus paling depan di Betul. dalam smart city. Apalagi kita termasuk daerah yang paling pertama terbit matahari gitu ya Pak. Betul, betul. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada Pak Wakil Bupati kita, Johannes Retop Esos MM yang sudah menemani kita bersama di kesempatan Epento Podcast kita kali ini. Dan para pemirsa, kita sudah mendengar semuanya tentang Smart City. Dan kemudian tinggal kita sekarang, apa kita mau kemudian bersama-sama dengan pemerintah kita yang sudah mulai sangat terbuka ini untuk mewujudkan Smart City agar kemudian Mimika benar-benar menjadi daerah yang kemudian maju untuk Indonesia. Baik, sekian dari kami, teman-teman dan pemirsa Epento Podcast di acara kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Amolongo Nimawitimi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak.